Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 11 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Untuk memulihkan ekonomi, pemerintah Kota Palembang memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM mengupdate UMKM yang ada di Kota Palembang. Untuk memulihkan ekonomi, pemerintah Kota Palembang memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM mengupdate UMKM yang ada di Kota Palembang. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan sudah memerintahkan Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendata ulang UMKM yang ada. Sementara ini di Kota Palembang ada 160 UMKM. Pendataan akan dilakukan oleh relawan. Denny, Sumeko TV melaporkan. Ketersediaan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Palembang masih kosong. Hal tersebut telah terjadi sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Ketersediaan minyak goreng curah di sejumlah pasar tradisional di Palembang masih kosong. Hal tersebut telah terjadi sejak sebelum Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Salah satunya di pasar tradisional Palimo dan pasar Sekip Ujung Palembang. Pantauan Sumek.co Rabu 11 Mei di pasar KM5 Palembang, barisan drum minyak goreng curah kosong berjejer di depan toko sembako. Agung, salah satu karyawan toko sembako tersebut, menyebutkan bahwa kekosongan minyak goreng curah telah terjadi sejak minggu sebelum Lebaran. Agung, salah satu karyawan toko sembako tersebut, menyebutkan bahwa kekosongan minyak goreng curah telah terjadi sejak seminggu sebelum Lebaran. Tidak hanya di pasar Palimo, kekosongan minyak goreng curah juga terjadi di pasar Sekip Ujung. Menurut salah satu pedagang Endang, ketersediaan minyak goreng curah sulit didapatkan dibandingkan minyak goreng kemasan. Kalaupun ada stok minyak goreng curah, namun harga yang ditawarkan oleh agen sangat tinggi, yakni 16.000 per kilo. Oleh sebab itu dirinya tidak mengambil stok minyak goreng curah tersebut. Bahkan kekosongan tersebut terjadi di beberapa agen di Kota Palembang, seperti di Pasar Induk Jakabaring. Endang pun menyayangkan kondisi ini. Menurutnya seharusnya ketersediaan minyak goreng curah atau kemasan di Indonesia bisa terkendali. Terlebih Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar. Naba, Sumeko TV melaporkan. Sepekan seusai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Palembang mulai turun. Namun harga tersebut masih terbilang tinggi dibanding hari biasa. Sepekan seusai Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, beberapa harga bahan pokok di pasar tradisional Palembang mulai turun. Namun harga tersebut masih terbilang tinggi dibanding hari biasa. Seperti yang terjadi di pasar KM5 atau biasa dikenal pasar Palimo, untuk harga daging sapi masih berada di 150.000 per kilogram. Agus, pedagang daging sapi, harga tersebut berbeda jauh dibanding sebelum Lebaran yang hanya berkisar 130.000 per kilogram. Tingginya harga daging sapi dikarenakan pasokannya yang masih sedikit. Usai Lebaran, jumlah pembeli daging sapi pun juga menurun signifikan, yakni hanya didominasi oleh pedagang bakso atau rumah makan. Agus hanya mampu menjual 5-20 kilo saja per hari. Kondisi tersebut juga terjadi pada komoditas cabai merah, yang mana masih menyentuh angka 30.000 per kilonya. Padahal sepekan sebelum Lebaran harga cabai merah masih berada di angka 26.000 sampai 28.000 per kilogram. List pedagang cabai mengatakan turunnya harga cabai tersebut dikarenakan pasokan saat ini masih melimpah karena konsumsi masyarakat yang masih sedikit pasca Lebaran. Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang Raymond Lauri mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring ke pasar-pasar guna menstabilkan kembali harga-harga bahan pokok di Kota Pempek. Naba, Sumeko TV melaporkan. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme bekerja sama dengan Polda Sumsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengadakan sosialisasi pencegahan paham radikal dan teroris di Provinsi Sumsel. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme bekerja sama dengan Polda Sumsel dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengadakan sosialisasi pencegahan paham radikal dan teroris di Provinsi Sumsel.
Sosialisasi akan digelar pada 20 Mei mendatang. Ketua FKPT Sumsel Romi Afriansa mengatakan, sosialisasi bertujuan untuk mengantisipasi agar tindak kejahatan terorisme di Sumsel tidak terjadi. Di Sumsel sendiri saat ini sudah ada beberapa daerah yang terindikasi tindak terorisme. Indikasi yang terjadi di Sumsel sejauh ini sudah terbentuk di setiap masing-masing daerah. Pihaknya dan Polda Sumsel sudah mengetahui daerah mana saja yang sudah terindikasi. Dikatakan learning warning system terhadap tindak kejahatan terorisme sangat penting dilakukan. Jangan sampai di Sumsel terjadi di daerah lainnya di mana bibit dari radikalisme itu menjamur sampai ribuan. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.